dia nggak melepuh ke kupas. Nah, enggak, saya tap yang saya kirim video itu videonya pakai kaos kutang. Iya. Berarti nggak pakai baju panjang kan? Enggak. Ya, pakai kaos kutang dia kan. Dan kalau saya di Komnas Perlindungan Anak tidak ada toleransi Bu, terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Gitu, karena saya di Komnas itu saya tidak pernah ada toleransi Bu, terhadap siapapun. Jangankan orang lain, orang tua kandung sendiri ketika melakukan kekerasan saya perkara ini. Jadi saya kepinginnya siapapun orang di luar sana, mau dia pengasuhnya, mau orang tuanya, nggak boleh melakukan itu sama anak-anak. Apalagi ini anak bayi yang belum bisa apa-apa. Ya gitu, artinya ini nggak ada alasan Mbak Ines, ya gitu. Jadi kalau saya di sini hadir di Komnas Perlindungan Anak, ya memang ini keseharian saya. Saya menangani kasus anak-anak yang sudah banyak sekali menjadi korban kekerasan dari orang dewasa, Mas. Jadi saya bilang sama Mbak Novi, saya sih nggak ada toleransi. Ya, gitu kalau saya silahkan saja, tinggal berproses nanti seperti apa. Ya, dari hukum kita yang berbicara nanti. Itu apakah nanti misalnya memang ada mediasi atau seperti apa, tapi yang pasti tadi jalur hukum harus ditempuh. Saya kembalikan kepada pihak keluarga, saya kembalikan kepada pihak Mbak Novi. Karena beberapa kasus saya orang tua kandung saya perkarain Bu, bapaknya gitu. Karena tadi Bu itu nggak bisa, anak-anak itu nggak punya daya upaya, makanya dilindungi sama Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu. Jadi ketika misalnya dia luka, bukannya kita marah-marah, tadi makanya harus disadarin nih, apalagi Mbak Ines harusnya udah tahu dia kan belum punya anak, nanti namanya anak-anak kayak begitu, memang fitrahnya Allah sudah kasih begitu, supaya tadi melatih kesabaran orang tuanya, melatih kesabaran pengasuhnya, belajar dari anak-anak itu yang harus fitrahnya dilakukan oleh orang dewasa. Setiap kali orang dewasa mau melakukan kekerasan sama anak-anak harusnya berpikir ulang. Gitu. Kita kena air panas sedikit aja udah, aduh. Jangankan air panas itu Bu, aku buka nasi, tutup nasi kan kalau masak di langseng, nggak mau, saya kan keluarga masak di Magicom. Saya buka tutup nasi, uapnya ngeluap, kena ini tangan, pedihnya minta ampun, 2 hari itu nggak ngerak. Itu kita yang udah dewasa, kita yang udah dewasa. Apalagi yang anak-anak. Apalagi itu anak yang nggak ada daya upaya. Pertanggung jawabannya bukan di sini Mbak Ines, Mas. Itu ya. Allah sudah dikasih tahu di dalam surat An-Nisa, udah dikasih tahu tuh, nggak boleh orang dewasa yang meninggalkan anak-anak yang lemah, yang khawatir terhadap kesedihan. Allah udah ngingetin manusia. Gitu, kita udah diingetin sama Allah. Sekarang kita udah diingetin, udah dikasih tahu, kok kita malah buat seenak-enaknya sama anak-anak. Saya nggak ada ikatan batin sama anak Langa ini, nggak ada kekeluargaan, nggak ada. Setiap hari saya ngurusin Bu anak-anak yang saya nggak kenal latar belakangnya, gitu. Tapi kenapa tadi? Karena tadi udah diingetin, Allah sudah tahu, dinitipin sama kita nih orang-orang manusia di muka bumi Indonesia, diingetin nih, nggak boleh kamu melakukan kekerasan sama anak-anak. Jawaban kamu nggak di sini nanti, jadi nggak bisa melakukan semena-mena apapun kita lakukan sama anak-anak, walaupun itu anak sendiri. Apalagi Mbak Ines ini bukan anaknya Mbak Ines lagi.
Jadi saya berharap nanti Mas sama Ibu keluarga, ya apapun nanti dari pihak keluarga memang ada tindak lanjut, ya yang pasti harus dihadapin, Mbak Ines, ya belajar bertanggung jawab dengan apapun yang sudah dilakukan. Harus siap nggak siap harus siap. Saya siap, Gitu, Bu. Bu. Saya Iya. dari awal Pak Geri datang juga saya bilang, Pak, saya insya Allah kooperatif. Saya ngakuin semua perbuatan saya. Saya juga tadi bilang sama Opung Tabo, sama keluarga Tabo, mungkin maaf saya tuh nggak akan bisa dimaafin. Tapi insya Allah saya bertanggung jawab apapun itu. Karena memang secara sadar saya ngelakuin itu. Memang disengaja gitu. Itu aja. Ya, jadi pokoknya apapun nanti yang semua nanti masyarakat ketika nanti sudah dititipkan anak, ketika anak rewel, ketika anak nangis, setiap masa fase perkembangan anak pasti anak punya problemnya masing-masing. Itu anak yang tadinya nggak pernah nangis jadi rewel nangis. Anak yang tadinya nggak pernah minta uang jajan minta uang jajan. Anak yang tadinya nggak mau pengen mainan pengennya beli mainan. Itu kan menguji kesabaran sebetulnya, ya kan? Tapi terus disadarin bahwa inilah fasenya anak-anak. Akan selesai nanti fasenya pada saat usia 8 tahun ke atas selesai udah. Dia nggak akan kayak begitu lagi. Apalagi ketika yang dititipin, yang Mbak Ines asuh itu anaknya tadi secara fisik ya dia punya kekurangan. Harusnya kan kita kalau anak yang lain yang biasa mungkin kalau pada saat main ya udah biarin aja main, tapi kalau Tabo mungkin ada kekhususan tersendiri. Iya, gitu. penuhnya. Ya jadi Mbak Novi, jadi saya serahkan kepada pihak keluarga, saya serahkan kepada pihak Mbak Novi juga. Tapi kalau kami di Komnas Perlindungan Anak dengan tegas mengatakan seperti itu, tidak ada toleransi kepada orang dewasa siapapun, mau pengasuh, mau orang tua kandung, ketika melakukan kekerasan terhadap anak sudah terima sanksinya, karena sudah semua diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu Mbak Novi. Ya jujur sih Bu, kalau aku pribadi kaget Bu, nggak nyangka. Walaupun aku udah insting, karena waktu itu kan aku udah mau ambil ya Mbak sebelumnya. Mbak, saya mau ambil gitu. Terus karena posisi lagi pada sibuk, terus Mami bilang entar aja dulu Nov, katanya gitu. Aku berapa kali bilang ambil ya Mbak, Mbak saya mau ambil gitu. Terus akhirnya saya udah ini banget, kayak bulat banget. Saya ambil Karina dulu kan Bu, Karina dulu. Terus nggak berapa lama Tabo, pokoknya yayasan sudah jadi, sudah selesai, semuanya kita langsung ambil. Nah ditambah instingku besar, dia langsung nangis, masuk mobil langsung, teh maafin Ines, teh Ines minta maaf, langsung gitu. Aku langsung kayak, wah ini kayak ada sesuatu gitu. Nah ini juga bukti chat Bu, ini aku print semuanya. Ini bukti chat bahwa aku menawari dia pekerjaan tanpa ada paksaan. Aku menawarkan aku bilang, Mbak kalau misalnya ada ini ada chat semuanya. Terus sanggup nggak, mampu nggak, aku gaji bulanan, aku bilang gitu, sanggup nggak gitu. Terus dia mengiyakan tuh. Semuanya ini ada buktinya semua, udah aku print Bu. Jadi nggak ada atas dasar keterpaksaan, tidak ada atas dasar aku yang ini karena aku percaya dia baik gitu. Jadi ya udah, aku awalnya mikirnya kayak gitu. Bahkan aku ngomong sama dia gitu, kan anak udah aku ambil, otomatis dia sudah tidak bekerja sama aku kan Bu. Aku sampai mikirin nanti suaminya akan kita tarik untuk bekerja sama kita Bu, saking sebegitu kita percayanya gitu. Tapi pas kejadian ini buat aku jadi kayak, hah kok gini sih? Aku sempet shock banget, kok Mbak Ines kayak gini. Aku nggak pernah loh Bu marahin dia, aku nggak pernah maki-maki dia, kita berhubungan baik, tiba-tiba balasannya seperti ini gitu. Apalagi sudah dijelasin kondisinya Bu, ini anak
maaf ibunya ODGJ, terus diketemukan dengan kondisi yang kurus, emang lagi proses gizinya buruk, terus sedang proses masa pemulihan protein gitu. Sampai sebegitu khawatirnya aku beliin abon ya Mbak, telur omega, terus beras, semuanya. Maksudnya sebegitu aku mau memberikan yang terbaik untuk anak asuh aku, tapi karena keadaan kan Bu, nggak bisa aku ambil dulu untuk tinggal di rumah, karena aku juga takut dengan masalah yang ada gitu. Tapi dengan adanya kayak gini aku langsung mikir, Mbak, aku kurang apa gitu loh, aku kurang apa, aku tuh kenapa? Apakah karena dia kesal sama aku jadinya yang kena anak asuh? Makanya lagi kita tanya Bu, tapi nggak nemu solusi, nggak nemu jawaban. Dia jawabannya katanya takut sama aku. Loh, aku emang ngapain? Kalau takut harusnya dia nggak ngegituin anak aku. Kalau saya sih nggak ada alasan. Apapun ceritanya, masalah apapun yang dihadapin pada hari itu, pada saat kejadian itu, harusnya itu bukan menjadi alasan melakukan kekerasan terhadap anak. Stresnya, pusingnya, masalah sama keluarga itu nggak ada jadi alasan. Kalau saya, misalnya dia ada masalah dengan Mbak Novi, ya alasannya sama Mbak Novi masalahnya, bukan masalah ke anaknya. Dan tadi juga aku bilang kalau Mbak Ines ada masalah sama suaminya aja dia hajar, ibaratnya gitu kan, diluasin, lontarin dengan kata-kata apa. Ini anak kecil yang nggak ada daya. Ini memang yang seringkali seperti itu Bu, jadi punya masalah dengan yang lainnya, ada kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi, akhirnya kenalah anak-anak gitu. Jadi kalau alasannya hanya rewel, biasanya nggak rewel, terus tiba-tiba jadi rewel, itu juga sama, itu bukan menjadi alasan sebetulnya. Ya namanya anak-anak yang pasti rewel, fitrahnya anak-anak ya Bu, nangis. Iya fitrahnya nangis. Memang fitrahnya dari sana Allah begitu. Ya tadi kan ya Bu, nggak ada anak baru lahir langsung bisa ngomong kan, nggak ada, pasti nangis dulu, pasti rewel, memang begitu. Itulah fitrahnya, itulah yang memang disadari sebetulnya. Saya kembalikan lagi kepada pihak keluarga, saya kembalikan lagi kepada Mbak Novi. Tapi kalau kami di Komnas Perlindungan Anak sebetulnya tidak ada toleransi tentang orang-orang yang melakukan tindak kekerasan. Kami juga nggak nerima Bu, dengan posisi dia melakukan kekerasan sama cucu saya si Tabo, nggak nerima gitu. Dengan alasan apapun. Gitu ya. Jadi Mbak Ines siap ya, Mbak Ines ya. Siap. Mas Geri. Oke Mas Geri. Aman Bu. Ya aman aku ya. minta tolong berarti ya Bu untuk apa kan besok mau kita proses ya Bu. Pagi berarti aku minta tolong pendampingan dari Komnas bisa Bu? Boleh, bisa. Tapi kalau pagi paling nanti dari tim yang lain aja ya. Dari Mas Bayu atau Mbak Utami nanti yang dampingin ke Polres Jakarta Timur kan? Betul. Oke gitu. Jadi ya Bu, siap ya Bu, nggak apa-apa ya. Ya gitu, pokoknya harus bertanggung jawab hari ini. Kalau untuk maaf pasti dimaafkan. Betul. Ya Bu, saya terutama ke Neng Novi ya, udah baik, udah saya. Ya itulah Bu yang tadi saya kasih utarain ke si Ines ini. Salah, anak saya waktu itu sedang hilaf, serangan lagi sama keluarga. Yang penting kalau saya kata maaf Bu, saya nggak tahu umur saya. Besok saya masih punya salah dengan Novi sama ibu. Jadi saya udah bebas Bu. Sekalipun besok seandainya saya udah nggak ada, saya nggak punya masalah sama manusia, karena kalau kita punya salah sama orang kita harus minta maaf ya Bu ya. Betul. Ya, Bu. Jadi jauh-jauh saya datang, saya juga. Sekarang Kalau saya tanya ya kemarin sadar. udah sempat saya Makanya Ines tanggung jawab. Yang ini biarin Ines gak usah ngurusin. Yang penting mau dilepas. Maaf, silakan proses. saya mengajukan biar saya yang menanggung. Nggak bisa begitu Bang. Nggak bisa. Udah dijelasin Bu kemarin. Nggak bisa begitu. Tidak ada, jadi kan. Saya juga nggak ikhlas Bu kalau
Kalau orang lain yang harus tanggung jawab Iyalah. salah di saya. Betul. Masalah dia Biarin, nggak maksudnya biarin ini pelajaran buat saya juga. mudah-mudahan nanti terbaik. Ya, Mudah-mudahan pasti ada sadar. maksud dan tujuan dari kasus kejadian ini. Saya juga biar Mm-mm. yang tadi saya bilang mungkin maaf saya juga nggak akan bisa ngobatin rasa sakitnya Tabo, keluarga Tabo, apalagi Teh Nopi gitu. Mungkin nggak akan bisa, biarin saya tembus semua kesalahan saya, Bu. Apapun itu nggak akan saya kabur, insya Allah saya kooperatif. Baik. Memang benar saya ngakuin bahwa saya salah, saya sengaja gitu. Memang sayanya yang keji, Bu. Bukan maksudnya dacap orang-orang. Saya udah nggak peduli omongan orang. Ya. Manusia biadab ya. Saya Ya. sendiri mengakui bahwa memang saya biadab, memang saya iblis. Nggak pantas saya juga Banyak, Bu, disebut dari yang manusia. Artinya Memang diterima. ya gitu, jadi artinya ini kan Mbak Ines sudah menyadari, artinya kan ini proses pendewasaannya Mbak Ines, keluarga dengan suami, dan kita nggak tahu nih maksudnya hari ini kenapa Allah begitu, kenapa Allah ngasih ke Mbak Ines seperti itu, kan pasti kita nggak tahu maksud dan tujuannya nanti. Ya siapa tahu nanti setelah ada proses ini Mbak Ines bisa punya anak, kan kita nggak tahu ya, kan itu kan Allah punya jalan caranya sendiri, ngasih ujian sama setiap manusia gimana caranya, tapi yang paling penting ketika apapun yang dilakukan bertanggung jawablah. Gitu. Terus yang berikutnya bertobatlah dan berjanji tidak akan melakukan ini lagi di kemudian hari terhadap siapapun, mau anak kita kek, anak tetangga kek, anak orang kek, nggak boleh. Itu malaikat-malaikat kecil anak-anak itu yang akan menjadi saksi ketika kita memang membela dia. Nah, gitu jadi saksi mereka, nanti mereka yang akan bicara, bukan kalau sekarang Mbak Ines masih bisa beralibi, masih bisa ngomong gitu ya, tapi nanti tangannya Mbak Ines yang bersaksi, kan udah kita pelajarin tuh pada saat kita sekolah Masih agama kecil, kan, ya. kaki kita bersaksi semua, bahkan anak-anak itu pun nanti bersaksi dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Itu kalau saya pasti ngingetinnya itu aja gitu ya Mas ya, jadi tidak ada yang namanya kesalahan ya, perlakuan kejahatan itu diambil alih oleh orang lain nggak bisa. tidak ada, jadi kuat di hukum Indonesia itu tidak berlaku Mas. Ini yang saya bilang Saya sebagai suami, Bu, nggak apa-apa saya gantiin. nggak bisa, karena yang melakukannya bukan Masnya, nanti yang akan ditanya itu adalah yang si pelakunya gitu. Nanti Mas Gary juga pasti udah ngejelasin ya. Udah kemarin sudah Ya dijelasin. gitu.